Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa khilafah news dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Selasa 3 Januari 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita menarik dan paling populer hari ini bersama sumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Bila pemirsa, inilah Kabar Petang lengkap. Pemirsa, pemerintah merilis dokumen peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perpu Cipta Kerja. Ini mulai kritik telah menanyakan putusan Mahkamah Konstitusi. Perpu ini berisi 1.107 dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu 1.187 halaman. Dalam poin pertimbangan soal Perpu, salah satunya karena ada dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga dan pangan, perubahan iklim, terganggunya rantai pasokan. Kondisi ini dinilai telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, pemirsa, apakah penerbitan Perpu ini merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah terhadap Konstitusi Republik Indonesia? Apakah Perpu ini merupakan makin menunjukkan otoritarianisme pemerintahan Presiden Jokowi? Apa dampak Perpu ini bagi ekonomi masyarakat? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Humas Aliansi Buruh Indonesia. Beliau adalah Bung Nanang Setiawan. Assalamualaikum Bung Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya ini Bung Nanang? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat, buruhnya yang tidak sehat ini. Iya, baik Bung. Ini kan sebagaimana kita ketahui ya, tiba-tiba pemerintah mengumumkan penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada 25 November 2021, yakni melalui putusan nomor 91 PUU garing PUU strip ya 18 garing 2020. Nah, menurut Anda ini Bung Nanang, apakah penerbitan Perpu ini menunjukkan pengkhianatan terhadap konstitusi RI yang selama ini diyakini oleh pemerintah itu sendiri? Ini seperti apa ini, mohon tanggapannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan hanya pengkhianatan terhadap UUD 45, tapi juga pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pengkhianatan juga kepada amanah yang diberikan dari rakyat kepada seorang pemimpin. Itu yang terjadi. Pengkhianatan terhadap konstitusi ya, kepada UUD 45 ini kesalahan yang fatal, bahkan bisa berisiko presiden itu bisa diturunkan ya, karena semenjak dikatakan inkonstitusional bersyarat, MK menjelaskan bahwa banyak pasal-pasal bermasalah di dalam Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja kan jadi Perpu itu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Maka sangat lucu seorang presiden mengesahkan sebuah Perpu yang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Apakah dia mewakili rakyat? Apakah dia mewakili bangsa Indonesia ini? Ya, tentu saja kalau sudah seperti ini tidak. Ya, dia sudah kehilangan legitimasinya di mata rakyat. Kemudian mengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah mendolimi rakyat, menindas rakyat, ya. Salah satu pasalnya yaitu bahwa tanah atau properti itu hanya diberikan jatah masa selama 90 tahun saja, ya. Kemudian bisa diambil alih oleh negara. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi Allah Subhanahu wa taala, bahwa milkiyah fardiyah, kepemilikan individu itu tidak bisa diambil alih oleh negara, karena ada perbedaan antara milkiyah fardiyah, milkiyah amah dengan milkiyah daulah. Jadi seperti itu. Sekali lagi ini merupakan bentuk nyata dari keegoisan, dari ketidakmanusiawian rezim Jokowi terhadap rakyat. Demikian Bung Aziz.
Ya, baik. Lantas kemudian apakah dengan terbitnya Perpu Ciptaker ini semakin menunjukkan bahwa ada otoritarianisme dalam pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua ini? Iya, Tanggapan Anda seperti apa ini, Bu? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perbedaan antara demokrasi dengan diktator atau otoritarianisme itu adalah pelibatan suara rakyat. Ketika rakyat tidak dilibatkan dalam sebuah pembahasan undang-undang dan mereka dipaksa untuk tunduk pada undang-undang tersebut, maka disitulah kediktatoran itu. Plato, pencipta atau pencetus demokrasi, sudah menyatakan bahwa demokrasi itu sendiri adalah kediktatoran yang dibungkus dengan bungkus yang baru. Kita bisa melihat faktanya bahwa rakyat, suara rakyat itu hanya dibutuhkan ketika kampanye pemilu saja. Kampanye pilpres, mereka dibutuhkan suara rakyat. Tapi ketika menetapkan undang-undang, banyak sekali undang-undang di mana rakyat tidak dilibatkan. Dan sesungguhnya inilah esensi dari omnibus, ya, bahwa rakyat tidak dilibatkan atau diminimalisir perannya dalam pembahasan perundang-undangan. Inilah yang terjadi pada undang-undang Omnibus Law, ya, kemudian Perpu Ciptaker ini, ya. Perpu itu sendiri pun juga menjadi masalah, bagaimana tidak, ya. Kegentingan apa yang memaksa seorang presiden menerbitkan Perpu, ya. Perpu ormas dulu diterbitkan dengan alasan kegentingan yang memaksa. Dan ketika diteliti, tidak ada kegentingan yang memaksa itu. Ya. Kemudian muncul Perpu Ciptaker ini. Di mana letak kegentingan yang memaksa tersebut? Rakyat baik-baik saja. Meskipun mengalami kenaikan harga BBM, rakyat memilih untuk berjuang. Ya. Rakyat tidak ada masalah. Ya. Lalu kegentingan apa? Ya. Ini juga harus dijelaskan. Apa yang membuat kegentingan itu? Sampai sekarang tidak jelas, tiba-tiba uh, ditetapkanlah Perpu Cipta Kerja ini. Inilah yang dimaksud dengan kediktatoran itu sendiri. Begitu, Bung Aziz. Baik, lantas kemudian apakah dengan hadirnya Perpu ini Presiden tidak menghendaki adanya reaksi dan tekanan dari masyarakat, ya, seperti dalam bentuk demonstrasi dan lain sebagainya. Karena kita tahu ya Perpu ini terbit di akhir tahun ya, yang mana sebagian besar masyarakat ini liburan gitu ya. Ketika liburan, kemudian terbitlah Perpu yang cukup membuat para buruh ini untuk merasa bersedih. Ini tanggapan Anda seperti apa ini, Bung Anam? Iya, anggapan tersebut kalau memang itu asumsi dari pemerintah salah, sama sekali salah. Karena selama ini, meskipun sudah diketok palu oleh pemerintah, kita belajar dari Omnibus Law saja. Sudah diketok palu menjadi undang-undang kan, undang-undang Ya, cipta kerja. Nah, kemudian kita lawan, segenap komponen bangsa ini melawan, dan kemudian pada bulan November 2021 dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat. Jadi kalau memang itu anggapan dari penguasa, mereka salah besar. Justru hari ini, mulai hari ini, aliansi buruh itu mulai bergerak melakukan perlawanan. Ingat, pandemi sudah berakhir, ya. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mencegah rakyat Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya di muka umum. Maka waspadalah. Kalau tidak segera dibatalkan Perpu ini, maka gelombang demonstrasi, gelombang penolakan, baik itu lewat media massa, lewat media online, atau langsung turun ke jalan di depan Istana Negara, itu akan terjadi setiap hari. Ya. Dan buruh sudah membuktikan itu. Kita kuat untuk demo setiap hari. Bahkan kita bisa mengusulkan aksi mogok massal. Ya. Kalau sudah aksi mogok massal dilakukan, dan perlu dipahami bahwa Omnibus Law atau Perpu Cipta Kerja ini bukan hanya menyasar para buruh, tetapi juga karyawan BUMN, ASN, karena sifat Perpu Ciptaker ini sapu jagat. Semua komponen bangsa disengsarakan dengan Perpu ini. Maka rezim Jokowi
melalui pengesahan eh, Perpu Ciptaker ini sedang cari gara-gara, ya. Sedang cari masalah dengan rakyat. Kita rakyat itu nggak butuh dilayani atau disuap makan, Mas Aziz, ya. Cukup diberikan pekerjaan yang layak, kondisi ekonomi yang kondusif, diberikan kesehatan yang maksimal, selesai. Kita akan kerja dengan maksimal. Kita nggak mau minta lebih. Tetapi sepertinya rezim Jokowi ini tidak henti-hentinya mencari-cari alasan, mencari-cari perkara dengan rakyat, dengan menetapkan undang-undang yang merugikan rakyat. Apa tidak cukup kasus mafia minyak goreng? Apa tidak cukup kenaikan harga BBM ini membebani rakyat? Kemudian kita mau dipermainkan dengan Perpu Cipta Kerja ini. Buruh terancam, mereka tidak bisa lagi menuntut UMK karena di dalam Omnibus Law tidak ada yang namanya UMK, tetapi UMP, upah minimum provinsi, yang nilainya jauh di bawah UMK. Kemudian jam kerja pun, misalnya menyapu halaman kantor 1 jam selesai, maka dia akan digaji 1 jam itu saja, kemudian disuruh pulang. Nah, ini kan kezoliman, ya. Demikian juga eh, bagi karyawan, hak pesangon mereka tidak ada, bisa dihapus. Ya. Kemudian tunjangan pensiun mereka juga bisa dihapus dengan Omnibus Law ini. Bagi rakyat Indonesia, di dalam Omnibus Law atau di dalam Perpu Ciptaker ini, itu termuat bahwa status kepemilikan tanah itu hanya sekitar 90 tahun saja. Setelah 90 tahun selesai, maka bisa diambil alih oleh negara. Ini sangat bertentangan dengan hak kepemilikan dalam Islam. Bahwa yang namanya tanah itu adalah kepemilikan pribadi, bukan kepemilikan negara. Yang mana kalau sudah menjadi kepemilikan pribadi, negara tidak boleh mengambil alih kepemilikan tersebut. Ya. Jadi jelas ini pemerintah sedang cari gara-gara dengan seluruh komponen bangsa Indonesia ini. Maka sebelum itu terjadi, segera cabut Perpu Ciptaker ini. Ya. Tidak layak di tengah kondisi yang carut marut ini kemudian penguasa itu membebani rakyat dengan perpu-perpu, dengan perundang-undangan yang mendolimi rakyat. Sekian mungkin Mas Aziz. Ya, baik. Terakhir, Bung Nanang, dengan hadirnya atau penerbitan dari Perpu Cipta Kerja ini, kira-kira sikap dari Aliansi Buruh Indonesia seperti apa ini? Ya, Aliansi Buruh Indonesia sikapnya tegas. Tolak, lawan Perpu Cipta Kerja. Kita menolak, kita melawan dengan dakwah pemikiran, dengan penyadaran kepada masyarakat melalui media online maupun secara offline. Kita mengadakan kajian-kajian dan kontak-kontak kepada para yang berwenang untuk menyampaikan aspirasi kami. Nah, kita pernah menyampaikan aspirasi penolakan Omnibus Law dulu sekitar tahun 2020, ya, tahun awal 2020 kepada DPRD Jawa Timur. Kita diterima dengan baik dan kita diberikan pesan, sampaikan pada para buruh tentang aspirasi Anda. Sampaikan juga pemahaman bahwasanya tentang Omnibus Law ini bagaimana kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kami dari Aliansi Buruh Indonesia, karena perjuangan kami adalah perjuangan pemikiran, penyadaran, karena sistem harus dilawan dengan sistem. Sistem demokrasi yang menghasilkan Perpu Cipta Kerja ini adalah buah dari pemikiran. Maka harus diganti dengan sistem yang sahih, yakni sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menuju pemahaman ke sana, maka harus ada forum kajian rutin supaya bangun dalam benak kita pemikiran yang utuh tentang kezaliman, kebobrokan sistem demokrasi ini, dan juga memahami sistem penggantinya, yaitu sistem Islam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat, tolak Perpu Cipta Kerja, lawan, lawan, lawan. Allahu Akbar.
Ya, baik, Masya Allah, ini penjelasan dan pencerahan yang luar biasa ini. Terima kasih jazakumullah khairan kasiran kepada Bu Nanang ini ya, atas kehadirannya di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.